masyarakat akan ketersediaan arsip secara utuh, autentik, dan aplikasi Sri Kandi ini mampu meningkatkan pemahaman kapasitas dan keterampilan aparatur sipil negara pada sistem pemerintahan berbasis elektronik dan akses secara online. Pemanfaatan aplikasi ini dapat meningkatkan indeks kearsipan yang lebih efisien, utuh, dan terpercaya. Dan pemerintah daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya itu sebagai lembaga kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong pada tanggal 5 dan 6 Juli kemarin melaksanakan pelatihan bimbingan teknik aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi Sri Kandi. Pesertanya ada yang mendukung bahwa aset itu benar-benar kalau diadu di pengadilan manapun, Pemda itu nggak akan kalah di pengadilan. Banyak yang tidak bisa menjawab. Dan kasus ini banyak terjadi di daerah, termasuk di DKI Jakarta, yang di ibu kota pun terjadi. Apalagi DKI Jakarta, satu titik aset saja nilainya sampai ratusan miliar. Dokumennya aspal atau apa, tapi dia lebih lengkap dokumennya. Ini persoalan pertama. Makanya saya hargai Bapak Ibu yang hadir di sini, siapapun pejabatnya, itulah persoalan kita. Jadi nggak persoalan main-main. Yang pertama, itu adalah bukti pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya dua, dalam konteks kekinian, masuk pengawas, masuk auditor, BPK atau audit internal, mungkin selesai urusan dalam bentuk munculnya opini, ya mungkin yang didambakan OWTP muncul. Itu selesai. Tentang kepemilikan asetnya Kabupaten. Nah, ini ada beberapa hal nanti yang ingin saya diskusikan, maka saya tadi lewat Pak Mayor, mungkin lewat Pak PJ Bupati juga, aset atau nilai buku aset kabupaten, kota, provinsi, atau kementerian lembaga Bapak Ibu pimpin. Mungkin sebagian bisa menyebutkan asetnya sekian triliun atau sekian ratus miliar. Tapi ada pertanyaan yang mereka sudah sampai di kampung orang, dan saya sudah minum air kampung itu. Berarti ini kampung kedua bagi saya. Dan saya punya tanggung jawab karena bidang saya kearsipan untuk memajukan kearsipan Kabupaten Sorong, karena saya sudah minum air Kabupaten Sorong itu. Ini hijau rapor penyelenggaraan indeks kearsipan daerah kita, terutama Kabupaten Sorong kita cintai. Terima kasih Bapak Ibu, setuju semua toh? Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini di rumah, ya kamar saya itu surat-surat itu berantakan, dan hampir 22 tahun, 23 tahun saya bekerja ini. Kalau saya mau mencari untuk menemukan satu kertas saja, itu sampai saya lelah, sampai duduk baru kosa-kosa. Karena buang satu kertas dengan map di sana, satu kertas dengan map di sini, satu taruh di sana, satu taruh di sini, ada yang taruh di kantor. Padahal ini surat-surat penting saya, buang ijazah, buang SK, kenaikan pangkat, KGB, semua itu. Jangan yang lain. Saya PSK yang kemarin latih jadi pejabat bupati, saya cari selama 2 minggu saya belum dapat. Dan ini saya menyampaikan kepada kita semua, arsip daerah kabupaten kota adalah lembaga kearsipan yang berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintah daerah kabupaten kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Jadi arsip memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber informasi dan alat pengawasan yang dibutuhkan sebuah lembaga dalam perencanaan, pengembangan, analisis data, perumusan kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Tujuan dari pengelolaan arsip adalah menjaga arsip tetap baik dan aman, menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan, mempermudah pencarian arsip, dapat dilakukan penyusutan dan menjaga arsip penting.
Ya, menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan, mempermudah pencarian. Ini yang tadi saya sampaikan itu. Saya menyampaikan bahwa mungkin indeks kearsipan di Kabupaten Sorong ini kalau saya katakan masih merah atau sakit. Ada juga bisa sepakat dengan saya, ada juga yang tidak. Karena di dalam kewenangan sebagai PJ Bupati untuk menandatangani beberapa surat penting, itu biasa saya coba pelajari walaupun sesibuknya saya, tapi saya coba melihat bagaimana dengan substansi dari isi surat itu. Yang kedua, Garudanya, itu biasa saya kadang melihat di situ. Jadi hari ini kita melaksanakan satu bimbingan teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022. Jadi ada dua, yang pertama itu tentang tata naskah dinas, dan yang kedua itu tentang kode klasifikasi arsip. Ini dua yang hari ini kita sudah menggunakan sistem aplikasi, itu sangat susah dan itu juga tidak akan pernah menjamin kenyamanan dan juga kerahasiaan, karena kalau data itu di sistem aplikasi itu kalau salah itu bisa saja hilang. Tapi kalau sistem kearsipan kita yang dulu manual, coba yang saya surat-surat SK yang dulu kita lihat punya bapak guru yang di kampung dulu, pengawas, itu dong simpang sampai lama-lama, dan mereka menemukan juga sangat mudah sekali, termasuk juga pengurusan kepegawaian dulu. Ya, itu sistem kearsipan mereka sangat, biar sampai 8 tahun mereka datang buka-buka lihat juga dong temukan, walaupun mereka sekolah pengetahuan dan kearsipan juga masih terbatas, tetapi manajemen sistem kearsipan mereka itu sangat lebih rapi dan sangat mudah sekali. Pimpinan OPD dan juga ya sekretaris, kasubag, ya kepala-kepala bagian di sekretariat. Ya, ini juga menjadi bagian penting di dalam seluruh naskah tata dinas, surat-surat kita, naskah kedinas, surat-surat kedinasan kita. Karena begini, kalau selama ini kita dalam surat menyurat, ya juga pertama kita tidak pernah menentukan sifat surat, ya kan? Rahasiakah, biasakah, sangat rahasiakah? Begitu yang kedua termasuk klasifikasi nomor surat. Surat naskah dinas, staf yang pengelola kearsipan ataupun surat menyurat atau administrator ataupun juga ya administrator di dalam OPD atau organisasi itu, beliau harus melaksanakan surat tata naskah dinas itu, misalnya SK atau surat yang sifatnya penting ataupun yang lainnya, harus menyusun draftnya, baru menyampaikan kepada kasubag atau kasubag kepada kabag. Jadi harus menyampaikan draft naskah tata naskah dinas, misalnya perihalnya tentang apa, mohon koreksi. Jadi jangan langsung bikin di maaf, data langsung Pak Kadis ini sudah saya siapkan, langsung tanda tangan. Itu tradisi yang selama ini dalam manajemen sistem pelayanan administrasi kita hari ini. Itu ingat harus kedudukan parafnya. Kiri itu siapa yang paraf, kanan itu siapa yang paraf. Kalau surat ke bupati, berarti kalau pimpinan OPD itu hanya bisa dua. Bisa pimpinan OPD itu bisa saja salah satu asisten yang membawahi atau punya tupoksi tentang tugas itu. Sebelum nanti ada sekda, parafnya di sebelah kanan. Kadang-kadang selama ini yang saya perhatikan, paraf koordinasi sekda itu kadang diparaf oleh OPD atau sekretaris. Jadi kita harus bedakan ini, ya, gitu. Yang berikut, tata naskah dinas misalnya menyangkut spasi. Apakah di dalam tata naskah dinas sesuai dengan Permendagri nomor 1 itu
apakah 1,5 spasi ataukah 2 spasi, margin masuk kiri berapa, margin kanan berapa, itu juga harus jelas, atas berapa, bawah berapa. Itu yang tidak pernah kita perhatikan. Minta maaf, saya bukan orang arsipan, tapi orang awam, jangan saya bicara yang ini. Saya tidak baca sambutan, tapi ini kita bicara praktik-praktik, supaya dari praktik masa lalu itu kita bicara hari ini untuk besok, supaya jangan kita kembali ke masa lalu. Hari ini sudah kita bisa dapat. Macam tadi saya bilang, masa hanya cuma SK saya cari di meja ruangan kamar tidur saya, sampai spray saya bongkar, semua dalam saya bongkar, mungkin jam jatuh di bawah tempat tidur, saya cari sampai saya mata merah. Sistem Karsipan dan Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah, ini dua hal yang sangat penting hari ini. Saya berharap teman-teman pimpinan OPD, ya termasuk nanti asisten staf ahli, kalau ada surat-surat yang naik Pak Doro juga harus lihat dulu, jangan langsung tanda tangan, jangan langsung paraf dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan hanya masalah prosedur tata naskah lalu proses birokrasinya terlalu lama. Izinnya Pak Direktur, kadang kalau surat misalnya hari ini kasih naik, koreksi lagi keluar, kasih tinggal lagi, karena ada acara kasih tinggal, staf tunggu lah ya, Bapak masih keluar. Besok datang lagi, Bapak belum paraf, koreksi lagi, kembalikan lagi, Bapak masih koreksi, Bapak keluar lagi. Jadi sampai 3 hari juga surat itu belum ditantangani. Masyarakat atau organisasi yang membutuhkan surat itu sebenarnya hanya cuma 2 jam, ya mereka tunggu sampai lebih dari 48 jam. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi ini juga kita tetap taat dalam prinsip tata naskah dan ketentuan aturan yang ada. Koreksi hanya cuma 2-3 kalimat, tapi itu butuh sampai 2 hari. Itu yang juga tidak boleh. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang Rabu 12 Juli 2023 selaku PJ Bupati dihadiri oleh Pak Direktur dan semua pimpinan OPD, staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD dan seluruh pejabat, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, selaku PJ Bupati sama-sama dengan Pak Direktur dan Pak Kadis akan melakukan ini sebanyak 5 kali 5 Pancasila sebagai tanda dibukanya kegiatan bimbingan teknis Karsipan bagi pejabat ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun 2023. Kita berharap setelah tanda tangan ini Karsip yang ada di Kabupaten Sorong menjadi semakin lebih baik penataannya. Ini